Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Ibu. Gimana kabar kalian? Kalian sehat? Sehat. Puji Tuhan. Apakah kalian sudah siap belajar? Sudah. Sudah. Semangatnya sudah sangat menunjukkan kalau sudah siap belajar. Sebelum itu Ibu minta Tirsa untuk membantu kita dalam doa. Silakan Tirsa. Guru dan teman-teman sebelum kita belajar, kita berdoa ayat 3. Ya, amin. Terima kasih Tirsa sudah membawa kita dalam doa. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan mengasen kalian dulu ya. Joshua. Oke, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang puisi, pengertiannya, unsur-unsurnya, ciri-cirinya, dan bahkan kita sudah belajar membuat puisi. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang membuat puisi itu lebih hidup. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya sama kalian, apakah kalian suka membaca atau mendengar pantun dan puisi? Senang. Bagus. Kalian sudah bisa membedakan, kalian sudah bisa untuk memulai mempelajari majas. Oke, sekarang Ibu akan membuat satu contoh. Matahari tersenyum di pagi hari. Ibu mau bertanya, apakah matahari itu beneran tersenyum? Matahari beneran tersenyum tidak? Tidak. Jadi itu adalah sebuah majas. Itu yang dimaksud dengan majas, membuat sesuatu benda mati seolah-olah hidup. Jadi hari ini kita akan belajar majas, yaitu sebuah kata yang bisa membuat puisi itu lebih hidup. Oke, anak-anak, setelah mengikuti pelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu membedakan kalimat yang termasuk majas personifikasi, majas metafora, majas simile, dan bahkan hiperbola. Dan kalian akan membuat kalimat dari keempat majas tersebut. Oke, jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar majas. Ada beberapa jenis majas. Yang pertama adalah majas personifikasi. Nah, majas personifikasi ini adalah membuat sesuatu seolah-olah hidup. Membuat benda mati seolah-olah hidup. Sedangkan contohnya adalah majas personifikasi adalah membuat benda mati seolah-olah hidup. Contohnya adalah daun berbisik memanggil nama. Kalian dengar? Apakah benar daun benda mati itu bisa memanggil nama kalian? Tidak. Jadi itu adalah majas personifikasi, membuat sesuatu yang mati seolah-olah hidup. Oke, yang kedua adalah majas personifikasi. Majas yang kedua adalah majas simile atau perbandingan. Nah, majas yang kedua ini adalah membandingkan sesuatu dengan menggunakan kata seperti dan bagaikan. Jadi majas simile ini menggunakan kata seperti dan bagaikan. Contohnya Ibu akan air sungai itu sejuk seperti hatiku. Jadi dia menggunakan kata seperti, dia membandingkan sesuatu yang hidup dengan yang mati. Jadi dia menggunakan kata seperti atau bagaikan. Bisa paham? Bisa. Yang ketiga adalah majas metafora. Nah, majas metafora ini adalah perbandingan langsung
tanpa menggunakan kata bagaikan dan seperti. Contohnya adalah ayahku adalah cahaya hidupku. Jadi tidak menggunakan kata seperti atau bagaikan. Jadi ayah adalah cahaya hidupku, yang mempunyai arti ayah adalah penyemangat hidupku. Jadi majas metafora ini tidak menggunakan kata seperti atau bagaikan yang digunakan oleh simile. Jadi dia perbandingan langsung. Nah, majas yang keempat adalah majas hiperbola. Nah, majas hiperbola ini melebih-lebihkan sesuatu. Supaya kalian lebih paham, ibu akan kasih kalian satu contoh. Anak kecil itu menangis sampai menggetarkan seluruh gunung ini. Apakah benar? Tidak. Anak kecil itu suaranya yang sangat kecil, ketika dia menangis bisa buat gunung itu getar? Tidak. Tidak. Jadi itu yang dimaksud dengan majas hiperbola yang melebih-lebihkan sesuatu. Apakah kalian paham? Paham. Apakah bisa membedakan majas simile atau perbandingan sama majas metafora? Bisa? Bisa. Jadi ada beberapa majas dalam puisi. Paham. Yang pertama, Majas personifikasi. majas personifikasi. Yang kedua, majas simile atau perbandingan. Yang ketiga, majas metafora. Yang keempat, oke. Jadi kalian sudah mengerti tentang dan sudah membedakan tentang jenis-jenis majas ini. Nah, sekarang kita akan mengobservasi alam di luar kelas. Nah, untuk itu di luar kelas nanti kita akan mencari satu benda. Apakah dia bisa memanggil namamu? Apakah dia bisa berbisik? Apakah dia bisa menari? Nanti kalian akan menemukan satu dan kalian akan membedakan dalam bentuk majas. Kalian paham? Paham. Oke. Nah, sekarang kita akan keluar kelas. Silakan. Oke, anak-anak, sekarang kita sudah lihat di lapangan kita ada begitu banyak benda mati yang bisa kita observasi untuk kita jadikan majas. Nah, ada batu, ada pohon, ada rumput, dan ada bunga serta awan. Kalian bisa cari apakah dia termasuk majas personifikasi kah? Apakah dia bisa termasuk majas hiperbola kah? Atau bisa termasuk perbandingan atau metafora? Jadi kalian cari salah satu benda yang bisa kalian jadikan majas, satu orang satu. Jadi sekarang apakah kalian sudah mengerti tugasnya? Mengerti. Jadi setelah ibu kasih kalian waktu 10 menit. Setelah itu kalian kumpul lagi di sini untuk menceritakan apa yang kalian dapatkan. Silakan. Suara. Oke, sekarang kalian cari salah satu benda. Apakah dia bisa memanggil nama kalian? Kalian harus buat salah satu kalimat yang indah untuk didengar. Ayo. Oh, ini batu. Kamu apa? Kamu ambil benda apa? Oh, jadi hiperbola.
Kamu? Awan Ibu. Awan. Kamu? Oke, Ibu Guru. Kalau kamu? Angin. Jadi sekarang kamu ambil bahasa. Oke, anak-anak, tadi di luar kita sudah melihat alam dan sudah mengambil salah satu benda untuk menjadikan salah satu majas. Nah, sekarang Ibu mau kalian membuat 3 kalimat dari benda yang kalian ambil tadi untuk menjadikan puisi. Bisa? Bisa Ibu. Oke, Ibu kasih kalian waktu 2 menit. Silakan. Silakan, Marco. Hatiku sedikit dan tenang seperti air dan sungai di pagi hari. Oke, hatiku sejuk seperti air sungai di pagi hari. Itu adalah majas perbandingan. Tepuk tangan untuk Oke, terakhir siapa? Silakan. Rumput menari di tiup angin, tetesan embun pagi jatuh dari tubuh mungilnya. Oke, itu adalah majas personifikasi. Terima kasih. Silakan duduk. Oke, anak-anak, terima kasih kalian sudah berani mencoba menuliskan apa yang kalian pikirkan dan apa yang kalian lihat. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi. Hari ini kita belajar apa? Puisi. Kita belajar puisi. Jadi hari ini kita belajar majas. Ada berapa majas? 4. Yang pertama, majas personifikasi. Yang kedua, majas simile atau perbandingan. Yang ketiga, majas metafora. Yang keempat, majas hiperbola. Jadi hari ini kita belajar tentang majas. Majas ada 4 jenis. Yang pertama majas personifikasi, yaitu membuat benda mati seolah-olah hidup. Majas simile, yaitu membandingkan sesuatu dengan yang lain dengan menggunakan kata seperti atau bagaikan. Sedangkan majas metafora adalah perbandingan langsung tanpa menggunakan kata bagaikan atau seperti. Dan majas yang terakhir adalah majas hiperbola, yaitu melebih-lebihkan sesuatu. Oke, anak-anak, gimana perasaan kalian hari ini setelah belajar? Senang karena apa? Senang karena belajar. Kenapa? Karena senang karena belajar di luar? Karena apa? Tidak mengantuk? Ya, oke. Ibu sangat bangga sama kalian hari ini. Kalian semakin berani mencoba, kalian semakin berani menampilkan apa yang kalian pikirkan dan apa yang kalian lihat. Nah, Ibu berharap kalian terus berusaha, kalian terus membuktikan kalau kalian itu bisa. Oke, anak-anak, Ibu akan kasih kalian tugas rumah mencari salah satu puisi dan kalian analisis. Apakah dia termasuk majas personifikasi kah? Apakah dia termasuk majas simile kah? Apakah dia termasuk majas perbandingan kah? Apakah dia termasuk majas metafora atau hiperbola? Jadi tugas kalian ada apa? Cari puisi dan analisis. Apa? Puisi analisis. Cari puisi, kalian analisis. Oke, anak-anak, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, Ibu minta Rika untuk membawa kita dalam doa. Silakan Rika. Teman-teman, sebelum kita pulang saja kita berdoa baik-baik. Amin. Amin. Terima kasih Rika. Tepuk tangan untuk diri sendiri yang paling keras. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya.